Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Prima Dinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Prima Dinata, mohon dukungannya keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport ya, mendukung sampai titik ini, sampai sekarang, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan sebuah video ya. Ini adalah seorang warga Malaysia, dia pencinta musik ya. Dia juga kolektor ya. Dan ternyata dia sangat suka musik Indonesia sampai dia tergila-gila dengan musisinya ya, salah seorang musisi dari Indonesia, Dewa Bujana ya. Bagaimana videonya? Kita lihat bersama-sama videonya seperti ini. Abang Rasidi ini salah satu bukan penggemar ya, teman ya sebetulnya ya, tapi termasuk kolektor karya-karya saya, juga karya-karya musisi Indonesia yang lain. Itu yang menarik karena saya kaget waktu ke Kuala Lumpur, tiba-tiba bawa CD banyak banget dan lengkap. Bukan hanya solo album saya, Gigi juga ya, Gigi lengkap. Gigi. Mungkin abang lebih kenal musisi Indonesia daripada musisi Malaysia, jangan-jangan. Sejujurnya iya juga. Oh iya juga. Iya. Sebelum menyimak kisah orang Malaysia yang tergila-gila pada musisi Indonesia, marilah kita berpikir sedikit mendalam mengenai apa yang terjadi di Malaysia. Di negeri kasino ini, semua suku dari Nusantara dipaksa jadi Melayu. Orang Jawa atau Batak dan sebagainya, semua dimelayukan. Akibatnya, mereka selalu mengagung-agungkan kemelayuan dan bermimpi tentang adanya bangsa Melayu yang luar biasa hebat. Saking asyiknya bermimpi, mereka lupa bahwa di negara Malaysia yang dibuat oleh British itu, ada bangsa atau kaum lain. Ada kaum Cina, India, Sabah Sarawak, dan sebagainya. Karena kaum Melayu terlalu mengagung-agungkan kemelayuan, akhirnya kaum Cina dan sebagainya juga berkukuh dengan budaya dan bahasa mereka sendiri. Akibatnya adalah, rakyat Malaysia semakin sulit membentuk bangsa Malaysia. Dan negara ini tetap terbelah berdasarkan kaum dan bahasa. Andai kata tak ada konsep Melayu, seandainya tidak ada konsep Melayu palsu tersebut, mungkin akan lebih mudah membentuk bangsa Malaysia. Orang Jawa, Batak, Melayu asli, dan sebagainya biarlah bangga dengan nama suku masing-masing. Kemudian, mereka bersama kaum lain berusaha membentuk bangsa Malaysia. Jadi tak perlu ada bangsa Melayu palsu. Tapi ya sudahlah, mungkin negara Malaysia memang ditakdirkan untuk gagal membentuk satu bangsa dengan satu bahasa. Hanya saja, kebingungan kaum Melayu asli dan palsu di negeri kasino tersebut janganlah ditularkan ke Indonesia. Janganlah mengajak-ngajak semua orang Indonesia, semua suku di Indonesia untuk menjadi Melayu. Karena hal itu akan selamanya ditolak dan sia-sia saja. Hal itu hanya akan mengundang konflik kaum Melayu palsu di negeri kasino melawan seluruh bangsa Indonesia. Sebab, konsep bangsa dan negara Indonesia sudah amat jelas dan mudah dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Buktinya, bangsa Indonesia pun mampu mengembangkan budaya populer modern yang bercirikan Indonesia. Seperti sastra, musik dan lagu, sinetron, dan sebagainya. Semua jenis budaya pop itu berkembang karena bangsa Indonesia memiliki bahasa yang sama, yakni bahasa Indonesia. Dan hal seperti itu tidaklah terjadi di Malaysia. Kalau setiap kaum atau bangsa di Malaysia memiliki bahasa dan selera budaya sendiri,
tentu sulit mengembangkan budaya populer bersama. Jumlah penduduk Malaysia yang jauh lebih kecil masih terbelah lagi berdasarkan kaum dan bahasa. Selamanya, hal itu akan menjadi masalah. Apalagi sentimen perkauman dan agama di Malaysia amatlah kental. Keadaan Malaysia ini tidaklah mendukung para pekerja seni untuk berkreasi secara bebas. Semua orang tahu, budaya populer, seperti musik, lagu, film dan sebagainya, seharusnya tidak disekat atau diusik berdasarkan sentimen suku, kaum, atau agama. Ambil contoh Dewa Bujana, salah satu gitaris ternama di Indonesia. Walau ia beragama Hindu, Dewa Bujana juga sering menggarap lagu-lagu religi untuk agama lain, misalnya Islam, Kristen, atau Buddha. Karena musik memang tidak mengenal agama. Nah, dengan adanya toleransi seperti itu, budaya populer di Indonesia mampu berkembang pesat. Pola pikir sebagian kaum Melayu Malaysia yang terjebak pada sentimen agama dan perkauman, terjebak pada sentimen kemelayuan, justru akan menghambat kreativitas mereka sendiri. Bahkan bahasa Melayu pun pernah diklaim sebagai bahasa khusus kaum Muslim. Dengan pola pikir yang picik seperti itu, akhirnya mereka terkurung dalam dongeng alam Melayu. Kaum Melayu Kasino juga sibuk mengais-ngais budaya masa lalu di wilayah Indonesia, biar bangsa Melayu Malaysia tampak hebat dan besar. Tentu saja, tak semua kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia berpikiran primitif atau konservatif. Banyak kaum Melayu Malaysia yang berpikiran modern dan maju. Buktinya, banyak di antara mereka yang mampu menghargai karya musisi Indonesia, bahkan sampai memburu album karya musisi tersebut untuk dikoleksi. Nah, video berikut ini adalah kisah orang Malaysia yang amat menghargai musisi Indonesia. Abang Rasidi ini salah satu bukan penggemar ya, teman ya sebetulnya ya. Tapi termasuk kolektor karya-karya saya. Juga karya-karya musisi Indonesia yang lain. Itu yang menarik karena saya kaget waktu ke Kuala Lumpur, tiba-tiba bawa CD banyak banget dan lengkap. Bukan hanya solo album saya, Gigi juga ya? Gigi lengkap? Gigi lengkap, album solo lengkap. Kalau boleh, semua artis Indonesia pun mau dibawa ya. Lengkap. Ada satu... God Bless. Semua? Tour Party. Semua. Slang. Yang mana favorite saya ya. Semua lengkap, semua komplit. Itu sejak kapan koleksi? Saya kalau ikutkan kolek tahun awal 90-an. Ketika saya belayar ya, kapal, saya mula kolek. Tapi kalau untuk artis international bermula tahun 90-an. Kalau artis Indonesia selalunya start begitu juga tahun yang sama. Tapi bila saya travel di Indonesia, saya akan cari barang-barang musisi di sini. Tapi selagi band yang saya minat, kalau contoh macam Slang, Gigi ya, mana-mana band yang favorite saya, seboleh-bolehnya mesti komplit. Jika tak komplit, saya akan hubungi teman saya di sini, suruh cari di mana-mana yang bisa boleh dapat, hantar di Malaysia komplit, sudah hati senang. Ya, kalau tak boleh tidur bang. Kaset, CD, vinyl. Ya. Kalau nggak dapat, nggak bisa tidur. Tak tidur. Kalau boleh ada yang dulu kan player cartridge ya. Kalau ada yang masih yang lama-lama band, kalau ada cartridge saya bisa collect juga. Saya mau collect juga. Kemudian kalau ada yang t-shirt ya, band-band tu semua pun kalau ada yang okey saya collect. Dan juga selalu datang kalau ada konser musik Indonesia di Malaysia ya. Selalu datang. Sering sana. Kalau datang mesti pergi. Kalau especially band. Artis solo ada yang saya saya akan pergi juga. Kenapa lebih senang band? Kenapa ni? Sebab saya suka pada pemuzik, musisinya. Saya actually kalau to be honest, saya kurang pada vokal. Saya suka pada gitaris, bassist, drummer, keyboardist ya. Sebab from the roots asalnya saya suka dengan fusion jazz. So dulu ya daripada tahun 80-an saya membesar ya.
Arwah bapa saya akan bagi saya dengar blues, fusion jazz, all in muziknya style ya. So album Indonesia apa yang paling mahal beli? Kalau Indonesia paling mahal saya pernah dapat satu nama band tu Guru Gypsy. Guru Gypsy. Kaset atau vinyl. Vinyl. Tapi dulu masih yang the earliest punya. God Bless pun pernah dapat kat earliest punya, itu paling ada gambar. Saya lupa dia punya title, tapi saya pernah dapat kalau yang Huma di atas bukit yang kering. Betul itu. Saya pernah dapat tu hampir 3 juta saya rasa. Uang rupiah. Duit kita. Itu dulu pasti. Ya, dulu. Sekarang mahal. Guru Gypsy berapa? Guru Gypsy itu pun saya pernah dapat yang early pressing dia dalam 5 juta begitu. Sekarang udah puluhan juta. Ya, tapi itu dulu bang. High school di Malaysia. High school di Malaysia. Terus selesai high school. Habis high school saya di Malaysia, saya ambil modular course untuk shipping maritime. Di luar. Kemudian saya belajar di Australia sekejap, ambil kursus sana. Habis di Australia saya sudah duduk belayar kapal lah. So, start belayar kapal, start daripada cadet. Kemudian saya masuk sampai officer level. Saya belayar kumpul sampai lebih kurang 5 tahun duit. Saya ambil exam di UK. Jadi maksudnya kerja, kuliah lagi. Ya kalau di sini kuliah. Terus kerja lagi, ambil duit. Jadi dari gitu terus ya? Gitu terus. Ya, saya baru ketemu Bang Rashid ini tahun berapa ya? Kita ketemu tahun berapa? First, actually, to be honest, saya rasa abang pun tak ingat. Masa tu ada Generation X di Ancol. Oh ya? Kan? Pertama saya nampak abang mau tergesa-gesa mau keluar ya. Saya panggil, "Bang Bujana, boleh bisa ambil gambar?" Abang cakap, "Boleh." Itu first time saya jumpa abang. Saya sudah admire. Saya sudah mau jumpa. Saya cakap, "Alhamdulillah dapat jumpa." Kemudian saya rasa kita ada very connection, very close masa first Java Jazz. Saya datang ke sana tahun 2019. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Itu start dari situ kita sudah setelah konser kita ketemu. Ketemu. Kita dengan isteri abang, anak pun ada. Tapi abang juga nggak sendiri kan waktu itu? Dan dengan satu lagi sahabat saya. Saya ingat waktu itu. Dan gimana awal mulanya? Karena suka karya saya atau apa ya? Atau cuman mau koleksi? Dia begini. Masa saya habis sekolah tahun 90, saya actually Gigi first album tu keluar tahun 90 berapa ya? 94, 90 saya setahu saya 94, 95. Masa tu saya sudah kerja. Sudah kerja, saya balik cuti. Ada satu teman saya bilang sama saya, "Ini kumpulan Indonesia Gigi," kan? Dia suruh saya dengar. Dia cakap bagus ke tak kan? Bila saya first dengar, masa itu bukan album yang first ya. Bukan album pertama, kedua, ketiga, bukan. Album tak silap saya, album yang kelima tak silap saya. Saya tak ingat title dia. Ada Baik, ya betul. Album tu tak silap saya. Album tu kemudian bila saya dengar, wah bagus ni, music arrangement ni lain dengan apa yang saya sudah dengar lah sebelum ni, international ke apa. So, saya suka. Saya suka dengar vokal Arman, saya suka dengar arrangement music. Kemudian nombor satu yang buat saya tertarik, komposisi semua bandnya buat sendiri. Kan bagus. Cakap, wah ini bagus ni, kena tengok. Saya cuba try lah, check berapa banyak album ada sebelum ni ya. Sebelum tu saya check, cari. Okay, dapat start from that. Saya dengar daripada earliest album. Saya cakap, ini gitaris very unique. Man, kenapa lain dia nak cakap ada solo tak ada, lebih-lebih muat-muat saja, bass masuk, input dia pada music itu macam sedap. Rhythm dia bagus, solonya bagus, sound pun saya suka dengar. Saya tak tahu. Kemudian bila saya tengok, wah, Dewa Bujana, nama apa unik, Dewa ni, nama Tuhan bagi kami ya, untuk kami punya ni ya. Wah, cakap bagus ni. So saya selidik, saya check semua. Tengok ada. Kemudian few years lepas tu ada album solo. Pulang ke Malaysia bawa berapa CD tu? Selalunya kalau dulu 40-50 keping. Sekarang kemarin? Kali ni mungkin kurang sikit lah. Paling banyak pun mungkin 25 ke 30 keping. Sekarang di hotel ada 15. Nanti malam kan hari terakhir. Hari terakhir ni mungkin shopping dalam 10 lagi ya. Tengok artis yang mana. Kemudian saya lupa, saya ada
ketemu dengan suami isteri tu, saya tak tahu nama dia lah. Suaminya main bass, isterinya dia main akustik. Oh, Endaresa. Oh, dia perform juga. Ya, dia perform. Keren itu. Keren, dia bagus. Suaminya main bass bagus. Dia bagus. Ya. Lepas tu semalam pun saya baru tahu satu band baru ya. Kawan saya info saya namanya Batu Cakar. Baku Cakar, ya. Itu grupnya Glenn Fredly dulu. Ya, Andre Dino ada main gitar ya. Lepas tu saya baru tahu dia ada vinyl. Tapi bukan dikeluarkan daripada D Major. Label lain ya. So mungkin belum dapat lagi ya. Saya tengah usaha. Andre Dino, drama Ryan. Ryan ya. Bonar ya betul. Aryang Goman. Ya. Itu pun kena banyak sekali terkenal musisi Indonesia. Tak tahu belajar bang. Listnya banyak sekali. Masih belajar lagi. Oke. Selain apa namanya? Tadi udah banyak sekali. Itu yang grup-grup jazz kebanyakan ya. Kalau rock siapa aja? Stevie Hitam, Dead Squad. Itu Stevie, saya tak tahu. Saya suka dia. Siapa lagi? Burger Kill, Agung ya. Saya very close dengan Burger Kill, dengan arwah band tu semua, very close. Mereka pun baik dengan saya. So, the whole band tu, Ramdan, Putra ya, semua tu pun baik dengan saya. Kumpulan Seringai, ya, pernah perform di Malaysia pun bagus semua tu kan. Actually kalau saya lagi more prefer konsep. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya ya. Mudah-mudahan bisa menghibur, bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Tunggu video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.